Ruben Amorim berupaya keras untuk menyeret setiap pemain ke tribun tandang di Portman Road setelah pertandingan pertamanya sebagai pelatih melawan Ipswich, dengan tujuan untuk memastikan para penggemar Manchester United yang datang mendapat pengakuan. Pria asal Lisbon itu melakukan hal yang sama di dalam Stadion Emirates pada Rabu malam, dengan setiap pemain membungkuk, memberi tepuk tangan kepada tribun tandang, kecuali Rashford. Pemain Manchester United bernomor punggung 10 itu langsung menuju terowongan saat rekan-rekan pemain dan anggota stafnya menunjukkan penghargaan mereka kepada para pendukung. Ini bukanlah sikap yang seharusnya ditunjukkan oleh para pemain Manchester United. Dan Amorim mungkin akan memanggil pemain berusia 27 tahun itu ke kantornya di Carrington untuk membahasnya. Rashford adalah teka-teki yang nyata di Manchester United. Terkadang, lulusan Akademi Manchester United ini terlihat seperti salah satu pemain terbaik di dunia. Yang paling berkesan adalah ia mencetak 30 gol dalam 56 penampilan di bawah asuhan Erik ten Hag pada musim 2022-2023. Namun, Rashford kemudian rentan mengalami penurunan performa yang signifikan, hanya mencetak 8 gol dalam 43 pertandingan musim lalu. Ketidakkonsistenan yang luar biasa ini dapat menyebabkan Amorim menjual pemain Inggris tersebut pada tahun 2025 dengan PSG yang tengah mempersiapkan langkah untuk memboyong Rashford di akhir musim. Penggantinya sudah ada, Chido Obi Martin. Ruben Amorim telah menerapkan 2 aturan baru dengan harapan dapat menciptakan lingkungan yang akan mengeluarkan kemampuan terbaik para pemain Manchester United miliknya, meskipun 5 dari skuad tersebut dapat dipastikan nasibnya dalam beberapa minggu mendatang, menurut sebuah laporan. Menurut informasi terbaru dari jurnalis Steve Bates, Amorim telah mengadopsi 2 aturan baru yang ia harap akan membantu untuk membangun lingkungan yang akan membuat visinya lebih mudah diimplementasikan. Semua pemain yang cedera sekarang harus pergi ke pertandingan dengan pakaian olahraga minimal 1 jam sebelum pertandingan dimulai. Skuad sekarang ditugaskan untuk menginap di hotel pada malam sebelum pertandingan. Bahkan jika pertandingan itu diadakan di Old Trafford, Amorim bersikeras untuk bersama para pemainnya pada malam sebelum pertandingan sehingga mereka akan menginap di hotel, baik di rumah maupun di luar rumah. Para pemain tidak mendapatkan hari libur seperti biasanya menjelang pertandingan Bodo Glimt karena Amorim berfokus pada bentuk dan pola tim dalam latihan. Amorim juga dipahami sangat memperhatikan tingkat kebugaran para pemainnya. Selama minggu pertama sesi latihannya, Amorim dilaporkan terkejut dengan kurangnya intensitas yang ditunjukkan bintang-bintang United dalam sesi latihan. Tingkat kebugaran dipantau secara ketat oleh pelatih kebugaran dan pengondisian Amorim, dan sang manajer ingin memastikan bintang-bintang yang diwariskannya dapat menjalankan peran yang diberikan kepada mereka. Manchester United kembali ke Old Trafford pada hari Sabtu, saat Ruben Amorim menjamu Nottingham Forest pada pertandingan malam. Ini adalah perjalanan kedua ke Manchester dalam hitungan hari bagi Nuno Espirito Santo dan anak buahnya, setelah kekalahan 3-0 mereka di Stadion Etihad pada hari Rabu. Leny Yoro melakoni debutnya bersama The Reds di Stadion Emirates pada hari Rabu, dan bisa jadi akan bersaing untuk menjadi starter pertamanya bagi MU. Kobbie Mainoo dan Lisandro Martinez dapat bermain lagi setelah menjalani larangan 1 pertandingan, tetapi Luke Shaw akan absen karena cedera ringan. Jonny Evans dan Victor Lindelof telah absen dalam beberapa minggu terakhir. Forest kehilangan Danilo, pergelangan kaki, dan Ibrahim Sangare, paha, karena cedera jangka panjang, sementara Andrew Omobamidele belum tampil sejak Agustus
karena masalah yang membuatnya absen dari skuad Republik Irlandia baru-baru ini. Kapten Ryan Yates digantikan di babak pertama melawan Manchester City, tetapi terhindar dari menerima kartu kuning kelima yang akan membuatnya absen. United hanya kalah 1 kali dari 10 pertandingan terakhir di Old Trafford, mencetak 28 gol selama waktu tersebut. Chelsea adalah satu-satunya tim yang lolos dari M16 dengan 1 poin sejak kekalahan 3-0 dari Tottenham pada akhir September, dengan Brentford, Leicester City, dan Everton semuanya kalah dalam waktu tersebut di Liga. Forest memang sudah cukup sering menang di laga tandang musim ini, karena mereka adalah satu-satunya tim yang sejauh ini mengalahkan pemuncak klasemen Liverpool dengan kemenangan 1-0 di Anfield pada awal September. Kekalahan terbaru di Arsenal dan City, ditambah kekalahan kandang dari Newcastle, sedikit menghambat momentum mereka, tetapi Forest memasuki pertandingan ini dalam posisi yang nyaman di paruh atas klasemen, dengan 22 poin, hanya terpaut 10 poin dari total poin mereka dari keseluruhan musim 2023-2024. Pelatih Nottingham Forest, Nuno Espirito Santo, akan mempertimbangkan untuk menyegarkan susunan pemainnya untuk pertandingan Liga Primer hari Sabtu melawan Manchester United di Old Trafford. Forest kalah 3-0 saat bertandang melawan Manchester City pada hari Rabu. Nuno masih harus berjuang tanpa pemain yang absen lama Danilo, cedera pergelangan kaki, dan Ibrahim Sangare, otot paha belakang, yang menargetkan untuk kembali tahun depan. Setelah memulai dengan 4 bek saat melawan Man City, Nuno beralih ke sistem 3 bek di babak kedua, dan ia mungkin akan tetap menggunakannya untuk melawan formasi serupa yang diterapkan Ruben Amorim. Namun, ia mungkin akan kembali ke formasi pertahanan 4 bek yang lebih familiar, dengan Ola Aina, Nikola Milenkovic, Murilo dan Alex Moreno atau Neco Williams yang akan bermain. Ryan Yates secara taktis ditarik keluar pada babak pertama di tengah pekan, tetapi Kapten Forest tersebut dapat mempertahankan posisinya di lini tengah bersama Nicolas Dominguez atau Elliot Anderson. Pemain sayap Callum Hudson-Odoi akan berharap untuk kembali masuk ke dalam susunan pemain inti, dengan mengorbankan Jota Silva atau mantan pemain Man United, Anthony Elanga. Morgan Gibbs-White selalu hadir dalam susunan pemain Nuno dan diperkirakan akan terus bermain sebagai pemain nomor 10, di belakang pencetak gol terbanyak Chris Wood, yang telah mencetak 4 dari 9 golnya di Liga Primer saat bertandang musim ini. Manchester United dilaporkan telah mengirim pencari bakat untuk mengamati Francisco Moura dan Samu Akehowa dari Porto. Ruben Amorim dikabarkan mengajukan permintaan bek kiri dan striker untuk memperkuat skuadnya di jendela transfer musim dingin. Setan Merah dikaitkan dengan sejumlah target potensial dengan waktu kurang dari sebulan hingga bursa transfer Januari dibuka. MU telah mengadakan pembicaraan konkret mengenai kepindahan striker Sporting Lisbon Victor Gyökeres setelah mereka dilaporkan mengirim pencari bakat untuk menyaksikannya menghadapi Arsenal di Liga Champions bulan lalu. Mereka juga telah ke Jerman untuk menyaksikan penyerang Eintracht Frankfurt yang sedang dalam performa terbaiknya, Omar Marmoush, setelah mengidentifikasi pemain internasional Mesir itu sebagai target potensial. Menurut Daily Mail, Man United juga telah mengirim pencari bakat ke Portugal untuk mengumpulkan informasi tentang duo Porto, Moura dan Samu. Mereka hadir untuk menyaksikan Porto menghadapi mantan klub Amorim, Casapia, dalam pertandingan Primeira Liga pada hari Senin. Para pencari bakat itu melihat Samu Akehowa alias Samu Omorodion memberikan assist untuk gol pembuka Fabio Vieira, sebelum namanya sendiri masuk dalam daftar pencetak gol untuk memastikan kemenangan 2-0. Samu dan Moura bermain penuh dalam pertandingan kandang yang sukses pada hari Senin, dengan Moura beroperasi di sisi kiri pertahanan. Man United tampaknya mempertimbangkan Samu, yang nyaris jadi pemain Chelsea, sebagai target potensial karena mereka ingin memperkuat opsi mereka di sepertiga akhir. Ia tampil gemilang sejak bergabung dengan Porto dari Atletico Madrid pada bulan Agustus.
Pemain internasional Spanyol itu telah mencetak 13 gol dalam 16 penampilan kompetitif, termasuk 2 gol dalam hasil imbang 3-3 Porto melawan Man United dalam pertandingan Liga Eropa bulan Oktober. Sementara itu, Man United mungkin ingin merekrut bek kiri karena masalah cedera yang dialami Luke Shaw dan Tyrell Malacia. Setan Merah akan sangat ingin memastikan apakah Moro memiliki kualitas untuk beroperasi sebagai bek sayap dalam sistem 3-4-3 Amorim. Pemain berusia 25 tahun itu telah tampil dalam 16 penampilan kompetitif sejak bergabung dengan Porto dari klub Portugal lainnya, Famalicão, pada bursa transfer musim panas.